Ini memang hal yang sangat penting. Pimpinan harus kita tindak lanjuti juga. Terima kasih tadi pimpinan sudah memberikan kata pengantarnya untuk kita tindak lanjut ke depan. Tapi memang 2 minggu ini lama untuk bisa kita teruskan lagi ke depannya. Apalagi nanti di bulan Agustus kalaupun konsinyering dilakukan. Sementara evaluasi kemarin dari jawaban yang sudah dibuat tertulis oleh KPU dan Bawaslu semua normatif. Belum bisa dijawab. Termasuk pertanyaan saya. Yang saya pertanyakan terkait mobil dinas dan rumah, itu juga termasuk di dalam anggaran. Jadi kalau ada terkait pemborosan anggaran, ngapain lagi kita tambahkan di anggaran untuk 2025 ini? Kalau perlu KPU ini nggak perlu dikasih anggaran lagi, udah tidak ada yang harus dilakukan lagi 2025. Semua proses tahapan sudah selesai. Saya lihat di sini, ada pembahasan untuk tahun 2029. KPU memasukkan kegiatannya itu dari sekarang. Penyiapan regulasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2029. Apa harus dari 2024 kita siapkan 2025? Apa betul itu regulasi yang harus disiapkan selama 4 tahun? Dan saya juga ingin mempertanyakan, saya mendapatkan informasi terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas. Tercatat KPU belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sebanyak 10,57 miliar rupiah. Belum dikembalikan ke kas negara. Jadi ini nanti tolong dijelaskan. Terakhir terkait honor, apakah sudah semuanya KPU berikan? Apa masih ada? Karena saya setiap detik, setiap hari itu masuk Pak Ketua, Pak Sekjen. Banyak yang menyampaikan ke saya. Jadi sekali lagi saya pengen jawaban, apakah semua honor ini sudah dibayar sampai mereka bertugas terakhir? Atau hanya sampai Maret dibayar? April mereka nggak dibayar lagi? Atau bagaimana? Coba dijelaskan, karena anggarannya semua tadi sudah Bapak jelaskan. Harusnya kalau sudah ada anggaran, hak mereka harus diberikan. Juga tanda tanya bagi kami, mohon nanti juga disampaikan mana komisioner yang lain baik KPU dan Bawaslu. Atau mungkin sudah tidak perlu kita lagi Pak Gaus, sudah bisa memutuskan sendiri. Yang kedua, penghargaan-penghargaan itu yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, bagus, tapi itu bonus Pak. Yang lebih penting adalah kinerja dari lembaga Bapak. Jangan hanya bangga dengan mendapatkan penghargaan ini, itu, ini, itu. Saya menarik membaca evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dari KPU. 076 CQ terkait dengan program penyelenggaraan pemilu. Ada poin sarana dan prasarana sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE 278 miliar. Anggaran ini sangat besar pimpinan. Apakah Sirekap di dalam ini? Dan Sirekap bisa kita sampaikan tidak berhasil. Hanya berhasil membuat PHP. Menyampaikan data-datanya yang sangat berbeda, membuat opini di masyarakat, tapi anggarannya sangat luar biasa. 278 miliar. Yang pertama bahwa rapat dengar pendapat atau rapat konsultasi yang diselenggarakan oleh Komisi 2 DPR RI bersama KPU dan Bawaslu. Kami dari KPU 7 orang anggota, yang hadir 3 orang. Yang lainnya kan sedang ada sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Karena dalam sidang Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil pemilu kan satu-satunya pihak tergugat atau termohon KPU, maka juga kami harus berbagi tugas untuk itu.
Kemudian ada juga anggota KPU yang sedang mempersiapkan bagaimana menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang statusnya dikabulkan. Karena apa? Ada batasan waktu di dalam putusan-putusan itu, sekian hari harus sudah selesai sejak dibacakan. Jadi kami di antara bertujuh ini berbagi tugas untuk menghadiri menghadiri kegiatan yang bersama, yang sama-sama pentingnya. Kemudian yang kedua, soal pemberitaan tentang biaya perjalanan dinas sekitar 10 miliar yang di KPU ya, yang belum dikembalikan ke kas negara, kelebihan. Itu kurang lebih gambarnya begini, misalkan dianggarkan perjalanan dinas untuk satu orang, katakanlah misalnya sebagai contoh ini 10 juta, ternyata realisasinya 8 juta, berarti kan masih ada 2 juta. Itu yang kemudian dalam temuan awal itu dinyatakan belum disetorkan ke kas negara atau belum dikembalikan. Tapi sekarang ini sebetulnya semua dari angka yang menjadi temuan BPK itu sudah kami setorkan ke kas negara. Karena prosesnya kan tidak simpel, tapi harus diruntut dulu, misalkan sisa anggaran perjalanan dinas yang tidak digunakan berapa, kemudian setelah diadministrasikan baru kemudian disetorkan ke kas negara. Jadi pada dasarnya hari ini pada saat RDP itu sesungguhnya temuan BPK tentang sisa anggaran perjalanan dinas yang 10 miliar itu sudah disetorkan KPU ke kas negara atau sudah disetorkan ke kas negara, sudah. Tetapi laporannya yang belum sudah. Kenapa itu masih masuk di BPK? Tanya BPK, jangan saya. Oke, berarti ini mengklarifikasi bahwa itu sebenarnya sudah masuk kas negara. Bukan hanya dilaporkan, sudah masuk, disetorkan, sudah dilaporkan. Pak Hasyim, kalau soal putusan